Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita akan beri judul Lakukan yang Benar. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Zakaria pasal 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, melakukan apa yang kita suka adalah hal yang sangat menyenangkan. Entah benar atau tidak kelakuan itu, tetapi yang penting adalah menyenangkan, bukan? Bagi diri kita, melakukan apa yang kita mau lakukan. Padahal apa yang kita lakukan mungkin tidak menyenangkan bagi orang lain. Bahkan mungkin tidak menyenangkan Tuhan. Yang penting kita suka. Katanya merdeka. Dan yang penting bebas. Tidak ada patokan dan standar harus bagaimana. Ketika kita membaca teks ini, Zakaria mengembalikan ingatan bangsa Yahudi bahwa kita memiliki standar bagaimana mereka harus hidup. Hidup bermasyarakat, hidup berumah tangga, hidup bersekutu, dan lain sebagainya. Standar yang dimaksud oleh Zakaria adalah Taurat Tuhan yang sebelumnya mereka gunakan sejak awal. Dan sebagian besar dari mereka tidak lagi menggunakannya sejak mereka ada di pembuangan. Kini mereka kembali ke negeri mereka. Itu sebabnya mereka dituntut untuk melakukan yang seharusnya. Allah lah yang membuat mereka bisa kembali dari pembuangan. Dan kini Allah lah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Karena dengan melakukan apa yang benar akan membuat mereka damai. Melakukan apa yang benar di mata Allah, hidup mereka justru merdeka dan tidak tertuduh karena melakukan sesuatu yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang anak perempuan kecil, sebut saja namanya Ani. Ia memiliki kakak laki-laki, sebut saja Johan. Pada suatu kali, secara tidak sengaja, si Ani memecahkan vas bunga milik mamanya. Lalu Johan melihat dan terus menuduh Ani. Johan berkata, "Kalau tidak mau Mami tahu, kamu harus store uang jajan kamu 1 minggu setiap bulan." Karena takut, si Ani menuruti kemauan kakaknya itu. Selama beberapa bulan, Ani selalu setor uang jajan ke Johan. Hidupnya tidak tenang dan selalu dikejar rasa bersalah. Sangat tertekan, tetapi ia takut mamanya sangat marah karena vas bunga itu kesayangan mamanya. Lama-kelamaan, si Ani tidak tahan dengan keadaan ini. Akhirnya ia memutuskan untuk mengaku saja pada mamanya. Dan benar saja, mama sedih dan sedikit marah padanya. Akhirnya mamanya berkata, "Ya sudah, nanti kita cari lagi ya, Ani." Ketika kakaknya meminta jatah uang jajan ke Ani, maka si Ani tidak lagi memberikannya. Kini Ani benar-benar bebas dari rasa bersalahnya. Ia hidup benar dan itu membebaskan dirinya dari tekanan apapun. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mungkin hidup kita penuh dengan tekanan karena masalah yang kita buat sendiri, dan itu adalah hasil dari tindakan kita di masa lalu. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali untuk hidup yang seharusnya, hidup yang benar dan memperkenan hati Allah. Hidup menggunakan standarnya Tuhan dan bukan standarnya dunia. Sama seperti Kristus menjadi model dan contoh bagaimana ia menggunakan standarnya Allah dan memperkenan hati Allah di dalam hidupnya. Contoh ini justru dapat kita tiru dan membuat kita merdeka dan damai hidupnya, agar kita dapat bebas dan merdeka, serta tidak ada beban yang tidak perlu. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jadi hiduplah seperti Kristus hidup. Lakukan yang benar dan hidup memperkenan Allah. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.